Shalom, sahabat-sahabat pelita yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Pelita Penuntun Langkah Kita. Sebab hanya firman Tuhanlah yang memberikan tuntunan bagi langkah-langkah hidup kita. Saudara, hari ini kita ingin bicara tentang sebuah topik yang sangat disukai, yang sangat diingini oleh semua orang di dunia ini. Baik itu anak Tuhan maupun orang yang belum percaya. Apa itu? Kebahagiaan. Ya. Kalau saya bilang kebahagiaan, tentu semua orang pengen cari yang namanya kebahagiaan. Nah, masalahnya kebahagiaan orang itu beda-beda, saudara. Ada yang bahagia kalau dia bisa liburan. Ada yang bahagia kalau dia punya uang banyak. Ada yang bahagia kalau dia punya keluarga yang rukun. Ada yang bahagia kalau dia punya anak-anak yang pintar. Ada yang bahagia kalau dia punya orang tua yang kaya. Dan banyak lain kebahagiaan yang biasanya orang-orang dunia ini cari. Tapi tahukah saudara, semakin tinggi atau semakin kuat orang mencari kebahagiaan, justru kekecewaanlah yang dia dapat. Bukankah ketika kita bangun pagi lalu bekerja keras, membanting tulang, ibaratnya membanting tulang. Padahal tulang mungkin gak bisa dibanting ya saudara. Tapi membanting tulang, bekerja keras untuk cari kebahagiaan. Apakah saudara sudah puas? Apakah pencapaian tentang mencari kebahagiaan itu sudah saudara dapatkan? Belum tentu. Banyak orang yang justru punya banyak harta tapi gak bahagia. Ada perkataan seperti ini saudara. Saudara bisa beli tempat tidur yang mahal. Saudara bisa beli kasur yang empuk. Tapi saudara tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Itu ibaratnya saudara. Lalu bagaimana kita bisa mencari kebahagiaan? Pengkhotbah 5 ayat 9 berkata saudara, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Perhatikan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi saudara, pengkhotbah Sang Raja Salomo yang orang paling kaya bahkan sampai hari ini, dialah raja terkaya yang pernah ada di dunia ini. Dia berkata saudara, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Orang kaya ngomong bahwa uang itu gak bisa bikin puas. Orang kaya ngomong siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Berarti ini udah valid saudara. Bahwa bukanlah kekayaan dan uang yang dapat menyebabkan saudara dan saya bisa bahagia. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau tadi Raja Salomo, raja yang kaya raya itu berkata, uang dan kekayaan tidak akan memberikan kepuasan. Sekarang Rasul Paulus berkata kepada Timotius, kepada kita semua hari ini, bahwa justru bukan hanya tidak memberikan kepuasan, tapi cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Pertanyaan buat kita hari ini saudara, kalau kita masih mencari kebahagiaan kita karena uang dan kekayaan, jangan-jangan kita juga sedang ada di dalam apa yang Rasul Paulus katakan. Kita sedang berbuat kejahatan. Itu pertanyaan besar buat kita. Apakah karena kita mau bahagia, lalu kita menyimpang dari iman percaya kita, melakukan hal-hal yang tidak boleh Alkitab katakan untuk kita lakukan? Itu pertanyaan besar buat kita saudara. Sebab kebahagiaan tidak ditentukan oleh uang. Nah kalau begitu saudara, apa saja sebenarnya sumber kebahagiaan dalam hidup kita? Kita belajar saudara. Yang pertama, sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita sadar bahwa hidup ini berasal dari Tuhan. Ketika sahabat-sahabat pelita, saudara dan saya sadar bahwa hidup yang saya punya ini berasal dari Tuhan, seharusnya itu membuat kita berbahagia. Saudara bisa baca di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 24-25. Pengkhotbah pasal 3 ayat 12-13. Pengkhotbah pasal 5 ayat 17-19. Nanti saudara bisa baca, buka ayat-ayat ini saudara. Saudara akan temukan bahwa hidup ini
berasal dari Tuhan. Nah seringkali orang merasa hidup kok begini-begini aja. Kenapa? Karena dia gak sadar hidup ini dari Tuhan. Kalau hidup dari Tuhan, mungkinkah Tuhan memberikan yang jelek dalam hidup kita? Mungkinkah Tuhan memberikan yang sisa dalam hidup kita? Mungkinkah Tuhan memberikan yang tidak bernilai dalam hidup kita? Tentu tidak, saudara. Saudara pernah dengar perumpamaan tentang talenta? Ada orang diberikan 1, ada orang yang diberikan 2, ada orang yang diberikan 5. Yang 2 sama 5, dia lipat gandakan talentanya. Sehingga dia berbuah, dia mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Tapi yang pertama ini, hamba yang pertama yang dikasih 1 talenta ini, dia kubur talentanya. Dan kalau saudara buka kamus Alkitab, 1 talenta itu harganya $1.180. Kalau dirupiahkan, berapa ratus juta saudara? Pertanyaannya, apakah itu kecil ukurannya? Kenapa sang hamba yang dikasih satu talenta berkata, males punyaku sedikit, aku males Kenapa males? Karena dia merasa kecil, padahal 1 talenta itu besar. Apa artinya saudara? Tuhan tidak pernah memberikan talenta dalam hidupmu, benih dalam hidupmu yang kecil saudara, enggak. Tuhan tetap berikan sesuatu yang besar. Memang Tuhan tahu ada orang yang kalau diberikan 5, nanti dia jadi sombong. Ada orang yang diberikan 2, nanti dia jadi belagu. Tapi 1 pun talenta yang Tuhan kasih, itu besar nilainya saudara. Jadi mulai sadari bahwa hidup kita adalah hidup yang Tuhan berikan, yang berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita harus melakukan beberapa hal. Kalau kita tahu bahwa hidup kita dari Tuhan, bahwa sumber kebahagiaan kita dari Tuhan, mari kita lakukan beberapa hal. Yang pertama saudara, mulailah untuk selalu memuliakan Allah, Sang Penciptamu, Sang Pemberi kehidupan itu. Jadi bangun tidur mulai saudara, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Katakan itu sama Tuhan. Sebagai wujud engkau bersyukur bahwa Dia adalah pemberi hidup yang sejati. Dia yang memberi selalu yang baik dalam hidup. Yang kedua, mulai taati firman Tuhan. Nanti saudara bisa baca dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 7. Kali ini saya membahas banyak sekali dari ayat-ayat Pengkhotbah. Supaya saudara punya gambaran utuh bahwa bukan kekayaan yang memberikan kepuasan. Tapi karena apa saudara? Karena kita tahu hidup kita dari Tuhan. Yang pertama tadi apa? Mulailah muliakan Tuhan. Setiap hari saudara, agungkan Tuhan Sang Pemberi kehidupan itu. Dan yang kedua, taati firman-Nya saudara. Kalau kita mengagungkan Tuhan, mulut kita berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau luar biasa. Tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu namanya no action, talk only. Jadi mulailah taati firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam firman-Nya. Setiap kita baca Alkitab saudara, saat itu Tuhan koreksi kita. Roh Kudus ingatkan kita, ini loh yang masih salah, ini loh yang harus diperbaiki. Maukah kita mulai taat untuk melakukannya? Tapi yang ketiga, bukan hanya sekedar bicara rohaninya saja saudara. Tapi yang ketiga, kita juga mengalami di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Dalam pekerjaan kita. Bisakah kita mulai rajin untuk bekerja? Kalau kita tahu saudara bahwa kebahagiaan ini letak dari Tuhan, kita membangun hubungan sama Tuhan. Tapi jangan sampai kehidupan fisik kita di dunia, kehidupan jasmani kita di dunia, itu tidak kita perhatikan juga. Jangan sampai saudara. Jangan jadi orang Kristen yang memuji Tuhan, tapi tidak mau bekerja. Alkitab juga katakan, orang yang tidak mau bekerja, jangan makan. Nah, jelas saudara? Jadi, usahakanlah apa yang saudara bisa. Baik itu dalam kerajinanmu bekerja, dalam kejujuranmu bekerja. Kalau orang-orang di luar sana tadi korupsi, saudara jangan korupsi. Orang-orang di luar sana nepotisme, saudara jangan nepotisme. Orang-orang di luar sana kolusi, saudara jangan kolusi. Tapi mulailah hidup benar. Kenapa? Karena hidup benar itu melambangkan, membuktikan ketaatanmu kepada firman. Jadi jangan cari uang sebagai sumber kebahagiaanmu, karena pasti engkau akan kecewa. Tapi cari Tuhan,
Sang Pemberi kehidupan. Dan mulailah engkau turuti firman-Nya. Mulailah engkau melakukan kebenaran firman itu dalam keseharianmu, terutama dalam pekerjaan, dalam usaha. Maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan hari ini kami mau berjanji sama Tuhan. Bukan uang dan kekayaan yang akan kami kejar, tapi Engkaulah sang pemilik kehidupan ini. Sehingga kami akan berelasi dengan Engkau setiap hari. Dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam waktu-waktu teduh kami kepada Tuhan. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Serta kami aplikasikan ketaatan kami terhadap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami akan rajin. Kami akan melakukan yang terbaik buat pekerjaan kami. Sebab kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus tolong kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.